Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek beserta staf, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, staf TU, Caraka, dan yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan upacara bendera hari Senin sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional yang seharusnya kita laksanakan di hari Sabtu, tapi karena sesuatu dan lain hal maka baru bisa dilaksanakan hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut, keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang bukan hanya sekedar memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, tapi ada hal yang harus kita benahi, yang harus kita pahami untuk pendidikan hari ini dan masa depan untuk kejayaan negara Indonesia. Mohon maaf lupa tadi. Terima kasih buat petugas upacara yang sudah melaksanakan upacara dengan baik. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi hari ini kita bukan hanya sekedar berdiri untuk sekedar upacara, tapi ada hal-hal yang memang kita perlu untuk pahami, perlu kita rubah, hal-hal yang tidak sesuai dengan pendidikan yang seharusnya. Apalagi sekarang pendidikan di Indonesia itu menuju pendidikan yang bermutu sesuai dengan tema Hari Pendidikan Nasional saat ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan pidato sambutan dari Menteri Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru pendidik dan tenaga kependidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara, Bapak Ibu pelajar dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam
mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya ASRI, aman, sehat, risiko, dan indah. Kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana membangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif. Pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya ASRI, kita bangun atmosfer sekolah sehingga menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana membangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan, termasuk program penguatan karakter adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan makan bergizi gratis. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan, juga menjadi evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan. Kelima, memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk pembentukan jiwa dan kepemimpinan, dan berbagai penguatan karakter melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan kurikulum yang tersembunyi. Kementerian juga meluncurkan album lagu anak dan lagu-lagu yang menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi, dan saling menghormati. Melalui lagu, nilai-nilai utama dapat terinternalisasi ke dalam jiwa dan kepribadian. Pendidikan dasar dan menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan peningkatan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak, Ibu, para pelajar dan insan pendidikan yang budiman, dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua.
melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga mitra di dalam dan luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Itu dijelaskan bahwa, disampaikan bahwa kita harus mempunyai pendidikan yang bermutu. Bermutu itu bukan hanya sekedar, tadi dikatakan bahwa bukan hanya sekedar nilai-nilai yang tinggi, angka-angka yang tinggi di rapot, tapi juga harus disertai dengan adab, etika, attitude, sopan santun, tata krama yang mendukung nilai-nilai yang tinggi tadi. Mari mulai hari ini 2 Mei, yang hari ini tanggal 4 Mei, memperingati Hari Pendidikan, kita kobarkan semangat kita lagi untuk berubah menuju ke yang lebih baik. Selamat pagi. Pagi. Nggak semangat. Selamat pagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.